Lalu dia mengatakan mukhalafahnya, kalau dibalik berarti orang-orang yang mudah terpeleset nanti di jembatan Sirat adalah orang-orang yang benci kepada para sahabat Nabi, benci kepada para istri Nabi, benci kepada ahlul bait, benci dengan keluarga Nabi, lalu disambung-sambungkan kepada para habaib. Ya, jadi hati-hati katanya. Yang benci kepada Habib Umar Al-Hafiz, benci kepada Habib Rizik Syihab katanya. Maka mereka nanti akan ya mudah terpeleset jatuh ketika berjalan di jembatan Sirat, teman-teman. Kalau kita terbalikin nih hadis mukhalafah, berarti orang yang paling gampang kepleset di atas jembatan Sirat adalah orang yang paling benci kepada keluarga Nabi dan juga kepada sahabat Nabi Muhammad. Hati-hati yang mulutnya lancang sama para habaib, sama Habib Rizik Syihab, sama Habib Umar bin Hafidh, sama Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Lagi-lagi saya temukan ya pernyataan dari para kabib-kabib ini yang gak ada henti-hentinya mendoktrin umat, teman-teman ya. Meskipun dengan cara ya berdusta atas nama Nabi SAW ya, mengatasnamakan ini hadis Nabi. Ya, jadi kabib ini entah dia sedang membawakan hadis riwayat siapa, yang mana intinya hadis ini ya orang-orang yang benci kepada para sahabat Nabi, teman-teman, benci kepada istri-istri Nabi, benci kepada ahlul bait Nabi, benci kepada para habaib, benci kepada Habib Rizik katanya, dia nanti akan mudah terpeleset ya di jembatan Sirat, teman-teman, di akhirat, yang mana di bawah jembatan Sirat itu adalah neraka jahanam, teman-teman. Ini dari mana hadis seperti ini, teman-teman ya? Lagian siapa juga yang benci kepada para sahabat Nabi? Siapa juga yang benci kepada istri Nabi? Itu Syiah itu yang benci kepada sahabat Nabi, benci kepada istri Nabi. Ya, orang-orang Syiah mengatakan Abu Bakar finnar, Umar finnar. Teman-teman, kemudian Aisyah istri Rasulullah dikatakan di neraka jahanam, digantung katanya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu perkataan orang-orang Syiah. Lah ngapain ente ngarang-ngarang sebuah hadis, apalagi disambung-sambungkan? Siapa yang benci kepada para habaib Habib Rizik, maka dia akan mudah terpeleset nanti di jembatan Sirat, teman-teman. Ini ya Allah, ini sangat-sangat berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman. Baik, kita simak videonya. Ini video pertama, teman-teman ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau udah sama Rasulullah cinta, sama keluarga Nabi cinta, sama sahabat Nabi cinta, sama keturunan Nabi cinta, ente jalan di atas jembatan Sirat nggak bakal jatuh tuh. Nggak bakalan jatuh. Kalau kita terbalikin nih hadis mukhalafah, berarti orang yang paling gampang kepleset di atas jembatan Sirat adalah orang yang paling benci kepada keluarga Nabi dan juga kepada sahabat Nabi Muhammad. Hati-hati yang mulutnya lancang sama sahabat Rasulullah. Hati-hati yang mulutnya lancang sama istri-istri Rasulullah, sama anak cucu keturunan Rasulullah. Hati-hati yang mulutnya lancang sama para habaib, sama Habib Rizik Syihab, sama Habib Umar bin Hafidh, sama Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, dan para habaib-habaib. Hati-hati yang mulutnya lancang tuh. Oh, jadi dia sedang membacakan hadis, teman-teman, tapi nggak disebutkan hadis riwayat siapa. Ya kalian tahulah, mereka-mereka ini ya sering sekali ya menjual nama Nabi, teman-teman. Jangankan hanya sekedar hadis, ya mengaku setiap waktu berjumpa dengan Rasul dalam kondisi terjaga, teman-teman. Sering mereka ucapkan, dan itu adalah dusta yang sangat-sangat besar. Jadi hadis ini, teman-teman, kurang lebih bunyinya ya Rasulullah bersabda, ya orang yang cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta kepada para sahabat Nabi, cinta kepada istri-istri Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, maka mereka lah orang-orang yang akan dimudahkan nanti di jembatan Sirat, teman-teman. Ya secara teks itu benar, secara tekstual ya apa yang dia baca itu benar. Tapi apakah benar ada hadis model seperti itu? Lalu dia mengatakan mukhalafahnya, kalau dibalik berarti orang-orang yang mudah terpeleset nanti di jembatan Sirat adalah orang-orang yang benci kepada para sahabat Nabi, benci kepada para istri Nabi, benci kepada ahlul bait, benci dengan keluarga Nabi, lalu disambung-sambungkan kepada para habaib. Ya, jadi hati-hati katanya. Yang benci kepada Habib Umar Al-Hafiz, benci kepada Habib Rizik Syihab katanya, kemudian benci dengan kepada Said Al-Maliki katanya, teman-teman, maka mereka nanti akan ya mudah terpeleset jatuh ketika berjalan di jembatan Sirat, teman-teman. Lagian pertanyaannya, siapa sih yang benci kepada para sahabat Nabi kalau bukan Syiah laknatullah, teman-teman? Ya, siapa yang benci kepada sahabat Nabi, istri Nabi, kalau bukan orang-orang Syiah?
Jadi jangan hubung-hubungkan ketika ada orang mengkritik para Khabib Ba'alawi ini, lalu dikatakan benci, padahal yang dikritik adalah perbuatannya. Ya, ketika dikritik perbuatannya, jangan ente hubung-hubungkan seolah-olah ente katakan ya, kami ini benci kepada para sahabat Nabi, benci kepada istri-istri Nabi, benci kepada ahlul bait yang asli. Jangan, gak ada hubungannya. Jangan ngarang-ngarang hadis, teman-teman ya. Ya Allah, ini jelas-jelas dusta atas nama Rasulullah SAW. Makanya coba tunjukkan kita ya secara teks bahasa Arabnya ya, terjemahannya, kemudian hadis ini riwayat siapa ya, hadis riwayat siapa yang bunyinya seperti ini ya. Secara tekstual memang benar teman-teman ya, kita diwajibkan mencintai Rasulullah ya, mencintai para sahabat Nabi, mencintai istri-istri Nabi, mencintai ahlul bait yang asli, yang soleh tentunya teman-teman, yang soleh ya, bukan hanya keturunan Nabi tapi enggak soleh, tidak mentaati Nabi teman-teman. Contohnya misalkan ya, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, apakah kalian akan tetap cinta kepada Kan'an, anak Nabi Nuh alaihissalam, darah dagingnya sendiri loh ya, sedangkan Allah saja sudah memvonis dia di neraka jahanam teman-teman. Sampai-sampai ketika Nabi Nuh alaihissalam ya meminta berdoa kepada Allah azza wa jalla teman-teman ya, agar diampuni misal anaknya teman-teman, karena dia adalah keluargaku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah azza wa jalla? Dia bukan keluargamu ya, meskipun secara silsilah dia adalah keturunanmu, darah dagingmu ya. Kalau hanya mengandalkan nasab teman-teman tapi enggak soleh ya, apa kata Rasulullah? Wa man batu'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Dan siapa saja yang beramal secara lalai, lambat teman-teman ya, maka silsilah nasabnya atau nasabnya tidak bisa mempercepatnya atau tidak bisa menolongnya teman-teman. Makanya Rasulullah pernah bersabda kepada keluarganya, wahai Abdi Manaf ya, wahai Sofiyah ya, bibinya Rasulullah ya, wahai Fatimah putri Rasulullah, mintalah harta yang ada padaku ya, akan tetapi aku tidak bisa menolongmu di sisi Allah azza wa jalla teman-teman. Maksudnya apa? Ya dari hukuman Allah azza wa jalla. Hukuman apa yang terberat di akhirat teman-teman? Ya neraka jahanam. Nggak bisa. Karena sejatinya teman-teman ya, kita sendiri yang mengusahakan ya, apakah kita ini mau menuju surganya Allah atau justru mau nyemplung di nerakanya Allah azza wa jalla. Nggak bisa hanya mengandalkan silsilah nasab teman-teman. Jadi jangan sok-sokan ya, ngarang-ngarang hadis teman-teman ya. Siapa yang benci kepada para sahabat Nabi, siapa yang benci kepada istri Nabi, siapa yang benci kepada ahlul bait Nabi. Lah itu benar sebenarnya. Lalu disambung-sambungkan siapa yang benci kepada para habaib, benci kepada Habib Rizik Syihab. Ini apa-apaan teman-teman ya. Jelas ini ngarang dusta. Dan ini bukan hanya satu saja teman-teman ya, yang mereka ya sering berdusta atas nama Nabi. Dalam hal hadis banyak sekali teman-teman ya. Taib. Kita simak video yang kedua teman-teman. Para ulama yang mempunyai ilmu, dari mana mereka mendapatkan ilmunya? Mereka semua mengambil ilmu daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka mengambil ilmu selain daripada ahli bait Rasul, maka mereka adalah ulama su, ulama yang sesat. Dan kita janganlah sesuka hati kita mengikutkan atau mendengar pengajaran daripada guru-guru yang tidak bersanad langsung kepada ahli bait Rasulullah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak dapat diterima amal ibadah mereka, ucapan-ucapan mereka, semuanya tidak berguna bagi kita yang mendengarnya. Hati-hati. Ini adalah ancaman dari Rasul SAW. Dan Rasulullah SAW bukan berbicara dari hatinya, tidak. Al-Quran sendiri telah mengatakan, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tiadalah Nabi Muhammad itu berbicara daripada hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Bisa kita katakan bahwa ini adalah ucapan dari Allah kepada kita semua agar memperhatikan ahli bait Rasulullah. Tidak ada gunanya kalian bersembahyang, tidak ada gunanya kalian berpuasa, tidak ada gunanya kalian mengeluarkan zakat apabila di hati kalian ada kebencian sedikit kepada ahli bait Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolak daripada segala amalan-amalan kalian. Ya Allah, ini jelas dusta teman-teman ya. Cocok logi dengan firman Allah, dengan hadis-hadis Nabi. Katanya siapa yang benci kepada ahlul bait ya,
Siapa yang benci kepada Ahlul Bait Nabi? Ya, siapa yang benci kepada Fatimah? Siapa yang benci kepada Hasan Hussein dan keturunannya? Yang jadi permasalahannya sekarang, apakah kalian ini menganggap kalian ini termasuk Ahlul Bait Nabi? Ya, inilah model-model ceramah dari mereka, teman-teman. Kadang membawakan hadis firman Allah Azza wa Jalla, lalu dihubung-hubungkan dengan mereka. Pertanyaannya, siapa yang benci dengan Ahlul Bait Nabi? Siapa yang benci? Ya. Kemudian siapa yang benci dengan para sahabat Nabi? Kalau bukan orang-orang Syiah laknatullah alaihi, teman-teman. Jadi jangan ya sok-sok cocok logi, ya, mengatakan siapa yang benci Ahlul Bait, tapi maksudnya adalah mereka-mereka ini, para kabir, teman-teman. Lebih-lebih tadi dia membawakan firman Allah Azza wa Jalla, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu benar firman Allah dalam Quran surah An-Najm. Dan dia, siapa maksudnya Nabi Muhammad, tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril. Lah itu benar. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara perkara agama dengan hawa nafsunya sendiri. Tapi kalian paling banyak bicara soal agama dengan hawa nafsu kalian sendiri. Ya, berdusta atas nama Rasulullah. Ya, mengatasnamakan ini hadis Nabi padahal hadis dusta. Lebih-lebih mengaku, ya, seringkali mengaku berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga, lewat mimpi, diajarkan perkara agama, diajarkan hadis yang mana tidak pernah diajarkan kepada orang lain selain para kabir. Ini jelas dusta, teman-teman. Kalian sendirilah yang sering berbicara perkara agama melalui hawa nafsu kalian. Lebih-lebih dia mengatakan tadi, kalau kalian berguru, ya, mencari ilmu agama kepada guru-guru yang tidak bersyarat, yang secara sanadnya tidak tersambung kepada Rasulullah, katanya, teman-teman, maka ilmu kalian ditolak. Maka itu adalah ulama-ulama su', katanya, teman-teman. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya, betul, ilmu itu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman. Akan tetapi para ulama yang mewarisi ilmu dari Rasulullah SAW, tidak semuanya mereka adalah Ahlul Bait, teman-teman. Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Abu Daud, Ibnu Majah, mereka itu bukan Ahlul Bait Nabi SAW, teman-teman. Secara nasab mereka tidak tersambung. Akan tetapi apa? Keilmuannya benar, teman-teman. Ya, bahkan mereka bisa menyeleksi mana hadis Nabi yang sahih, mana hadis Nabi yang palsu, yang maudhu, yang dhaif, teman-teman. Apakah itu artinya tidak boleh mengambil ilmu dari kitab-kitab seperti Imam Bukhari, kitab Imam Muslim, ya, kitab Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud? Lalu siapa maksud Anda ilmunya yang wajib untuk diambil? Yang menurut Anda itu secara syarat, secara sanad tersambung kepada Rasulullah? Para kabib maksudnya. Ya, dari mana? Dan seringkali kita melihat dari mereka-mereka ini menukil firman Allah, menukil hadis Nabi, padahal ayat tersebut benar, hadis tersebut sahih, teman-teman. Tapi nyatanya secara pemahaman mereka yang nyungsep, teman-teman. Ya, contoh di dua video yang tadi, teman-teman, ya. Siapa yang katanya benci kepada para sahabat Nabi, benci kepada Ahlul Bait Nabi, itu benar. Ya, haram hukumnya benci kepada sahabat Nabi, teman-teman. Karena apa? Allah sendiri yang menjamin para sahabat Nabi di surga. Lah, kita siapa kok benci? Tapi ente kait-kaitkan juga kepada kabib-kabib klan ente. Sama seperti di video yang kedua, katanya, teman-teman, harus berguru kepada ulama-ulama yang secara sanadnya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman. Ya, ilmu ini semuanya sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para ulama-ulama, teman-teman, yang mengambil ilmu-ilmu dari Rasulullah tersebut tidak semuanya Ahlul Bait. Lalu apakah mereka tidak boleh kita ambil ilmunya? Seperti Imam Bukhari yang mungkin bukan Ahlul Bait Nabi, Imam Muslim, Abu Dawud, ya, At-Tirmizi, dan segala macam ulama-ulama yang masyhur, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, teman. Lalu kita harus mengambil ilmu dari siapa? Orang-orang yang terverifikasi sebagai Ahlul Bait Nabi, yang terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Itu enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Yang penting ulama tersebut, mau dia keturunan Nabi, mau bukan keturunan Nabi, yang penting dia berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, Rasulullah mengatakan seperti itu. Dua perkara yang apabila kalian pegang teguh, ya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itu apa? Al-Quran dan Sunnah, teman-teman. Makanya para ulama sering mengatakan, ya, kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, tapi mengikuti juga pemahaman para salafus soleh. Siapa para salafus soleh, teman-teman? Ya, para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian generasi para ulama yang mengikuti pemahaman mereka. Ya, percuma kamu keturunan Nabi misalkan, kalaupun benar,
Ya, tapi secara pemahaman kalian amburadul, ini ngapain? Ya, masa iya seharus ngambil ilmu dari Bahar Semit yang berdongeng-dongeng halu, dari Rehan Al-Qadri yang mengatakan ya Khabib bisa mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Ya, itu kan kalian mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai ahlul bait Nabi. Tapi faktanya ilmu kalian amburadul, nggak jelas. Ya, bahkan sering sekali kalian yang sering mengaku sebagai keturunan Nabi, kalian sendiri yang sering berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngapain kita harus ngambil ilmu dari kalian, sedangkan ilmu kalian tuh nggak jelas. Ya Allah, ini jelas teman-teman ya. Ini khawatir saya orang-orang jahil akan apa? Ya, termakan dengan doktrin-doktrin sesat seperti ini. Ya, dia menggunakan firman Allah Azza wa Jalla, hadis Nabi, tapi dengan cara dicocok logi teman-teman ya, disanding-sandingkan dengan diri mereka sendiri. Nah, inilah model mereka teman-teman ya. Meskipun terkadang mereka mengutip firman Allah Azza wa Jalla, ya hadis Nabi, hadis yang sahih, akan tetapi secara pemahaman mereka teman-teman yang rusak. Teman-teman ya, ini jelas doktrin sesat teman-teman. Baik. Mungkin itu bisa kita share di video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga semakin terbuka teman-teman ya wawasan kita agar semakin luas, tidak mudah teman-teman ya termakan dengan doktrin-doktrin seperti ini. Meskipun dia menggunakan firman Allah ya, menggunakan hadis Nabi, cek secara pemahamannya teman-teman. Ya, yang model-model seperti ini namanya cocokologi teman. Ya Allah. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.